saya memberikan tema pagi ini adalah garam. Saudara tahu garam, ya? Semuanya tahu garam? Tapi yang saya bagikan hari ini adalah garam Elisa. Garam itu biasanya buat teh, buat kopi, buat mana ya? Sebenarnya yang mana nih? Buat teh. Buat masak ya, kalau garam itu ya. Biasanya kalau buat masak sayur apapun itu dengan satu wajan, dengan garam yang satu perongkol gitu ya. Enggak ya, seberapa saudaraku? Halo ya, tukang masak nih. Senyauri mah lanang kabeh iki piye? Halo. Biasanya masak gimana? Jika satu wajan itu garamnya seberapa? Sak perongkol, sak gegeman gini ya? Enggak ya? Seberapakah? Secukupnya ya, pinter Pak Siti berarti ya. Nah, kita baca hari ini. Saya bergantian. 2 Raja 19 ayat 19 sampai 22. Sudah ketemu? Kalau belum ketemu sudah menuliskannya di sana. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Mari kita baca bersama-sama. Tidak usah salib-saliban. Yang disalib Tuhan Yesus sudah 2000 tahun yang lalu, saudaraku ya. Sudah siap ya? Sudah 1, 2, 3. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta begini. Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Amin. Saudara, mari perhatikan hari ini bahwa Elisa itu bahasa Ibrani, Elisaios itu bahasa Yunani, Elisaie itu bahasa Latin, Eliasa itu bahasa Arab, dan Elisa itu bahasa Inggris. Artinya sama, yaitu Allah adalah keselamatan. Saudara, mari perhatikan bagaimana pada waktu itu, perhatikan bagaimana Elisa adalah mengalami masa transisi. Kenapa saya katakan masa transisi? Perhatikan hari ini, dia 8 tahun mengikuti Elia. Elisa itu muridnya Elisa. Elisa itu muridnya Elia, saudaraku. Dan dia 8 tahun mengabdi kepada nabi yang begitu luar biasanya, saudaraku. Dan pada waktu itu, kalau saudara memperhatikan ayat sebelumnya di ayat yang sebelumnya, saudaraku ya, Elia diangkat Tuhan dengan apa? Halo? Diangkat Tuhan ke surga dengan apa? Halo? Dengan apa? Dengan pesawat terbang? Kereta berapi, saudaraku. Dan Elisa meminta 2 bagian rohnya Elia tentang kenabian, saudara. Ini sesuatu yang sangat sulit. Dan Tuhan izinkan itu, saudaraku. Mari perhatikan bagaimana pada waktu itu, di masa transisi ini, perhatikan di ayat 15 dan sampai 17, ketika rombongan nabi dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki. Perhatikan ini, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah, suruh pergi. Tetapi mereka mendesak-desak dia sampai memalukan.
Maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruhlah 50 orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu. Saudara, perhatikan di sini. Masa transisi kenabian. Dan mereka para rombongan nabi ini tahu bagaimana Elisa telah mendapatkan 2 bagian roh dari Elia. Dan mereka tahu bahwa Elisa pada waktu itu telah menggantikan Elia di masa kepemimpinan kenabian. Dan rombongan nabi ini semuanya mengerti dan tahu bagaimana pada waktu itu. Tapi perhatikan, di masa transisi susah. Kenapa susah? Wah, jangan-jangan Elia aja urip nih. Jangan-jangan Elia disangkut kening gunung sama Tuhan. Jangan-jangan seperti ini nih, jangan-jangan seperti ini nih, saudaraku. Bahkan mereka mendesak Elisa, halah gue kira kadani ngengkel toh. Aku tuh lebih lama ikut Elia daripada kamu. Kamu tuh baru 8 tahun loh Elisa. Aku tuh udah puluhan tahun ikut Elia. Aku tahu seperti apa Elia. Jangan-jangan Elia ini disangkutnya di satu gunung nih seperti itu. Saudaraku, Elisa berkata, enggak usah pergi. Karena Elia sudah diangkat Tuhan ke surga. Enggak usah pergi. Sampai ayat Alkitab mengatakan mendesak-desak dia sampai apa? Memalukan. Karena apa? Saudara, seringkali orang-orang pengen dianggap orang. Orang-orang yang dianggap orang. Orang-orang ingin dianggap orang bahwa dirinya itu berpengaruh. Bahwa dirinya itu orang-orang yang punya follower, punya menjadi orang yang hebat ini dan itu. Seringkali memiliki sesuatu hal yang sangat memalukan. Mendesak-desak orang, iki loh aku hebat, aku luar biasa, aku seperti ini. Ingin menunjukkan pada semua orang. Para nabi ini juga sama. Ketika dia tuh Elisa ini menjadi jabatan tertinggi dalam kenabian, dia desak Elisa supaya dia mau, wah ini loh aku yang bisa seperti ini. Bukan kamu Elisa. Saudara, Elisa sudah berkata, nggak usah pergi. Tapi kan desak-desaknya Elisa menyuruh mereka pergi. Udah, kono-kono hengkelok. Nah seperti itu. Saudara, di masa transisi kalau sudah memperhatikan dan pengalaman-pengalaman kita, seringkali banyak orang memaksa saya untuk ini dan itu. Tapi dilalah memang aku wongnya kan atos. Wongnya kan perkasa seperti ini loh ya. Wongnya atos sak lebih dewi terkadang seperti itu kata orang. Mendesak sampai orang-orang terkadang jengkel, nganyel ke gonduk dan lain sebagainya. Karena apa? Masa transisi itu sesuatu yang kepemimpinan yang lama itu masih terbayang-bayang. Bahkan saya hari ini sudah berapa tahun ya ini? 10 tahun bulan Juni nanti. Masih terbayang-bayang pemimpin yang lama. Bahkan terkadang perkataan pemimpin lama disampaikan, dianggap dikatakan bahwa itu kata-kata saya seperti itu. Saudaraku, masa transisi itu sesuatu hal yang sedikit sulit untuk dilalui. Tetapi Elisa melaluinya itu. Karena apa? Karena dia tahu rombongan nabi ini bukan orang biasa. Dia tahu orang yang hebat, dia tahu orang yang punya pengaruh, dia tahu orang yang luar biasa sebagai Tuhan. Nah, tak turutin kok nganyel kini rombongan nabi. Diturutin. Saudaraku, perhatikan ayat ini. Setelah next. Perhatikan multimedia dengan saya. Di 2 Raja-Raja 2 ayat 23. Bisa memperhatikan di sana? Apa saudaraku? Ini saya nggak ngepas-ngepaskan orang saudaraku ya. Tapi ayatnya ada di sana. Ada apa saudaraku? Nun sewu nggih Pak nggih, saya nggak ngepas-ngepaske iki ya. Ada apa di sana? Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia serta berkata kepadanya, "Eleh, cilik men suarane iki lho, Jan." Saudara, menurut penafsir, ini menurut penafsir saudaraku ya yang saya baca, bahwa budaknya Elisa ini bukan budak yang memang benar-benar budak, tapi memang disengaja karena aliran kenabian katanya seperti itu. Tapi itu baru penafsir yang mengatakan. Padahal saudaraku ya, Elisa baru saja membuat mukjizat.
Dan saya rasa mukjizatnya itu diketahui oleh banyak orang. Bahkan anak-anak kecil pun tahu tentang mukjizatnya Elisa. Tapi anak-anak kecil kok yang ngiceh sama Elisa, saudaraku ya. Karena apa? Karena terkadang banyak orang di masa transisi, seringkali kita menganggap orang-orang yang pemimpin baru itu direndahkan. Kamu bisanya apa? Pengalamanmu apa? Kamu bisa buat apa? Seperti itu. Saudaraku, tapi ingatlah baik-baik, sesuatu hal di dalam Tuhan. Seringkali kita dicemoohkan orang, sekalipun terkadang kita sudah membuat banyak hal untuk sebuah kebaikan. Seringkali kita direndahkan oleh orang lain, sekalipun itu sudah banyak membuat mungkin mukjizat, mungkin banyak hal dalam hidup orang lain. Tapi ingatlah, buat Tuhan nggak pandang itu semua. Nah, di masa transisi lah masa-masa yang membuat kita mungkin kecewa, gondok, jengkel. Tapi selama engkau bersama dalam Tuhan, Tuhan akan memampukan itu. Ada amin. Tuhan akan memampukan itu. Elisa mengalaminya. Yang merendahkan dia bukan hanya orang-orang tua, bukan hanya rombongan kenabian, tapi merendahkan dia, anak-anak kecil pun merendahkan dia. Tapi ingatlah baik-baik, bersama Tuhan, siapapun yang merendahkan engkau, Tuhan akan mengangkat engkau. Ada amin. Siapa merendahkan engkau, Tuhan akan mengangkat engkau. Sekalipun Tuhan banyak orang menutup pintu buat engkau, Tuhan akan membuka pintu buat engkau, saudaraku. Mungkin semua pintu tertutup, samping kanan kiri tertutup, Tuhan masih bisa dari atas untuk membuka genteng-genteng buat saudara. Ada amin. Saudaraku, teruslah dalam Tuhan. Semasa transisi dalam hidup mungkin sulit, mungkin dari peralihan dari kaya menjadi miskin, atau menjadi miskin menjadi kaya, atau dari setengah-tengahnya. Tetaplah ingat bersama dengan Tuhan, engkau pasti mampu melaluinya. Ada amin. Engkau pasti mampu melaluinya. Yang kedua, ada apa dengan garam? Kenapa dengan garam? Saudaraku, pada waktu itu, suatu ketika Elisa setelah masa transisi dia melaluinya, dan ada orang berkata, Elisa di mata airnya Elisa itu nggak baik, membuat anak-anak mati, membuat orang keguguran dalam kandungan. Saudaraku, ini adalah khotbah saya yang lumayan berat dan menurut saya berat. Karena apa? Ini salah satu ayat yang diberikan Tuhan ketika kami setelah itu mengalami anak kami dipanggil Tuhan. Dan ayat ini menjadi kekuatan saya pribadi. Karena apa? Tidak akan ada lagi kematian dan keguguran bayi. Saudaraku, perhatikan hari ini. Kenapa sampai Elisa memanggil orang-orang di sana? Orang-orang di Samaria, ada mata air yang tidak baik yang membuat keguguran bayi dan juga membuat kematian bayi. Dia meminta garam, dia meminta pinggan dan ada garamnya di sana dan dia taburkan di mata air sehingga dia jernihkan air itu. Perhatikan ini bukan masalah Elia, ini bukan masalah Elisa, tetapi karena Tuhan yang berkuasa atas hidup kita semua. Katakan amin. Ini bukan siapa pemimpinnya, ini bukan siapa yang dipegang Tuhan pada waktu di sini ataupun di sana, tetapi ada kuasa Tuhan di sana sehingga ada mukjizat yang luar biasa. Katakan amin. Pegang ini. Siapapun di sini, bukan karena saya gembalanya, bukan karena Bang Putra pelayan Injil, bukan karena yang lain dan lain sebagainya, tetapi selama ada kuasa Tuhan di sana, ada Yesus di sana bertahan atas hidupmu, ada kuasa dalam hidupmu. Katakan amin. Saudara, bukan karena Elia, bukan karena Elisa, tetapi karena ada kuasa Tuhan di sana. Karena salah satu fungsi garam itu menetralkan racun. Setuju ya? Betul bukan? Salah satu fungsi garam itu adalah menetralkan racun. Daripada saya diam-diam wae. Ketika saya punya kolam di atas ini, di tempat mertua, dan kolamnya pada waktu itu lumayan keruh, warna hijau dan baunya nggak karu-karuan, dan ada beberapa ikan yang mati. Pada waktu itu teman-teman saya yang sudah
yang sudah sangat lama berkecimpung di perikanan, dia serahkan kepada saya, Mas, taburi garam. Wah, engko iwakku tambah mati, seperti itu. Dan ternyata ketika tak taburi garam, itu nggak banyak yang mati lagi. Karena apa? Untuk menetralkan air, itu salah satunya dengan garam. Saudaraku, bahkan ketika tanah-tanah saudara yang sedang saudara ditanami dengan tanaman sayuran dan lain sebagainya, seringkali kita diberi pengetahuan sama orang lain, taburi garam, gimana? Supaya apa? Supaya racun-racunnya itu mati. Bahkan di depan rumah kontrakan kami itu ada beberapa pohon cabai dan pohon-pohon yang lain, dan saya sampai minta uyah grosok sama Mae itu sampai kami bawa ke sana dan kami taburi garam di sana. Sing kokean garam kuwi ya lonyot mati. Ning nak sing ora kokean ya ijo bur ijo dan sekarang sudah mulai merah-merah lombok kami di depan rumah itu. Saudaraku, saudaraku, jadi fungsi garam salah satunya itu menetralkan racun. Bahkan salah satu hewan kita ketika hewan kita keracunan, seringkali kita hewan-hewan kita itu ada musim keracunan buat anjing-anjing kita yang diracun sama orang-orang di jalan itu. Seringkali kita memakai garam grosok, kita uduk sampai dirosok mungkin sampai pahit mungkin ya. Sampai seperti kita gonggong ke anjing, gitu. Dan akhirnya apa? Ada yang hidup, ada yang mati. Nak terselamatkan pasti hidup. Ya enggak? Saudaraku, jadi salah satu fungsi garam itu menetralkan racun. Dan Elisa ke sana, Elisa ke mata air, ini sesuatu yang berat. Karena apa saya katakan berat? Karena namanya mata air itu pasti diminum oleh semua orang. Di Puyang ada mata air di Kalipasang. Kalau sampai Kalipasang keracunan, seluruh Puyang mati kabeh. Saudaraku, ini terjadi pada waktu itu. Tidak baik, membuat keguguran bayi, membuat anak-anak mati. Saudara, karena alirannya sedang tidak baik-baik saja. Karena mata airnya sedang tidak baik-baik saja. Sehingga Elisa panggil orang-orang di sana, siapkan pinggan yang baru dengan garam di atasnya. Dia taburkan ke mata dan mata airnya jernih. Dan firman Tuhan berkata apa, saudaraku? Next. Pergilah ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian dan keguguran bayi. Saudara perhatikan di sini. Saya merasa khotbah yang cukup berat. Bahkan ketika saya mau berangkat ke sini, saya baru kerasa tadi ketika di perjalanan, kami naik motor, karena memang punya motor, sampai di bawah Ngrekesan, ujuk-ujuk, biasanya istri saya itu orangnya cekatan dan selalu saya ingatkan, awas kemul, awas lendang. Sampai di Dundunan, ya, berhenti ya, maaf ya, tak kira-kira ngopo saudaraku ya. Kemulnya Senen yang biru, ternyata tuh gubet di rantai. Membuat saya kerasa, ya Tuhan, berkhotbah masalah ini. Ternyata ada serangan-serangan yang membuat saya, bahkan hari ini ketika saya nyanyi di sini pun blank tadi. Tadi nyanyi apa sih? Padahal saya udah sangat hafal lagu nih. Ku kan terbang tinggi di awan. Bariki apa yo? Saya blank terus dari tadi ketika nyanyi. Karena apa? Karena saya tahu ada sesuatu kuasa, ada kuasa gelap yang tidak senang dengan sebuah keberhasilan anak-anak Tuhan. Dan hari ini siapapun saudara yang sedang hamil, yang mau hamil, yang sedang merencanakan hamil, doakan dengan pasanganmu tumpang tangan atas perut istri-istrimu. Maksudnya isi satu ya. Suamimu tumpang tangan pada istrimu, bahkan anak-anakmu tumpang tangan atas mereka. Berkati mereka, bahwa tidak akan ada lagi firman Tuhan seperti ini loh. Maksud saya, bukan tidak ada firman Tuhan ini, bahwa tidak akan ada lagi keguguran, tidak akan ada lagi kematian bayi. Katakan amin. Berkati yang sedang dalam kandungan, berkati sudah lahir, berkati semuanya. Karena Tuhan hari ini sedang melawat saudara. Katakan amin. Siapapun saudara, bahkan yang ada di sini dan saudara sedang menonton live streaming,
tumpang tangan atas perutmu, tumpang tangan atas kandunganmu, tumpang tangan atas anak-anakmu. Hari ini Tuhan melawat engkau. Amin ya sidik men. Amin. Wah, harus sarapan koyo niki. Harus sarapan iki podo berarti ya. Tapi saya masih bisa bengak-bengok karena apa? Ada kuasa Tuhan dalam hidup saya. Amin. Lah, dan tahu sarapan tenan to wah. Tanggung besin anu. Kenapa saya tekan tadi tentang garam? Seringkali yang membuat bisnis kita, pekerjaan kita, masa depan kita tidak lancar karena mata airnya sedang tidak baik-baik saja. Mata air yang kau punya yang mengalir dalam hidupmu sedang tidak baik-baik saja. Bahkan terkadang kita menyalahkan mata air. Tapi terkadang salurannya, terkadang ada pipa-pipa yang ada sumbatan membuat kita tidak diberkati Tuhan. Ingatlah hal itu. Kenapa dengan mata air? Jangan salahkan mata air. Tapi terkadang hidup kita tersumbat karena sesuatu ada yang keliru. Elisa menyehatkan mata air di sana. Dan waktunya buat saudara dan saya menyehatkan setiap aliran-aliran mata air dalam hidupmu. Karena Yesus dalam hidupmu telah memberkati engkau, memberikan kekuatan yang baru dalam hidupmu. Katakan amin. Sehingga kau bisa memiliki masa depan yang luar biasa dalam Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah berjanji akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jika 2000 tahun lebih yang lalu, minggu ini adalah minggu Palem, mereka meneriakkan Hosana bagi Raja, tetapi setelah itu mereka menyalibkan Tuhan. Dan hari ini pun kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan atas hidupmu, dan percaya dengan imanmu bahwa tidak akan ada lagi keguguran dan tidak akan ada lagi kematian bayi dalam rumah tangga kita. Katakan amin. Hal yang sangat berat untuk saya sampaikan adalah hal-hal yang seperti ini, karena kami pernah melalui hal itu. Tetapi kami punya iman dan saya selalu kepada saudara dan saya bahwa hidup kita punya Tuhan, dan imani ayat ini. Mari kita bersihkan saluran-saluran air dalam hidupmu. Kita bersihkan setiap saluran itu bahwa ada sesuatu yang tersumbat dalam hidup. Bersihkan dengan garam. Bukankah Yesus berkata, Matius 5:13, kamu adalah garam dunia. Terus, siapa yang hafal nih? Gak hafal dibuka aja deh. Matius 5 ayat 13. Setelah dibaca sudah ketemu. Sudah temu? Ya sudah temu, sekarang dibaca. Demikian firman Tuhan, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jangan sampai saudara dan saya menjadi tawar garammu dalam hidupmu. Ketika garam itu tawar akan saudara dan saya, maka mata airnya akan menjadi tidak baik. Dan saudara, mari bersihkan setiap saluran-saluran aliran air dalam hidupmu. Yesus adalah air kehidupan. Yesus adalah sumber air kehidupan. Ingatlah baik-baik. Saudara dan saya adalah garam yang bisa menetralisir setiap sumbatan-sumbatan itu. Maka hari ini saya berkata pada saudara, terkadang membuat engkau tersumbat berkat-berkatmu dengan bisnismu, dengan pekerjaanmu. Waktunya engkau taburi dengan garam itu. Waktunya engkau taburi dengan setiap menetralkan racun-racun dalam hidup. Saudara, tidak akan ada lagi kegagalan. Firman Tuhan mengatakan tidak akan ada lagi keguguran dan kematian bayi. Itu menunjukkan bahwa tidak akan ada lagi kegagalan selama engkau percaya bersama dengan Tuhan. Katakan amin.
Dan ingatlah baik-baik saudara dan saya adalah garam dunia yang siap menggarami kanan kiri saudara. Tapi ingatlah baik-baik, jangan sampai garam itu hilang asinnya. Karena ketika garam itu hilang asinnya, engkau sedang tidak baik-baik saja. Dan hari ini, saya minta saudara, istrimu sedang hamil, tumpang tangan atas perutnya, berkati anakmu. Berkati anakmu dalam kandunganmu, yang sedang hamil, yang sedang merencanakan hamil, yang sedang program garis 2 biru, ya Pak? 2 garis, maksudnya seperti itu ya. Sedang program hamil, tumpang tangan atas perutmu. Yang suaminya tidak datang, tumpang tangan sendiri, berkati anakmu dalam kandunganmu. Saudaraku, saya tahu bahwa ketika ketika saya menyampaikan hal ini, memang sesuatu hal yang berat, karena saya tahu bahwa kuasa-kuasa gelap gak senang ada sebuah keberhasilan di gereja ini. Tapi saya percaya ada kuasa Tuhan atas setiap orang-orang yang percaya, sehingga keberhasilan mengiring langkahmu, mengiring hidupmu. Bisnismu diberkati, keluargamu diberkati, anak-anakmu diberkati semuanya. Masa depanmu diberkati Tuhan, dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari berdoa. Mas Bendi, tumpang tangan atas istrimu, gak usah naik, gak apa-apa. Saya minta Ibu kembali bertumpang tangan atas teman-teman kita yang sedang hamil dan yang sedang program hamil. Berkati mereka. Berkati anak-anak dalam kandungan. Dan setelah ini panggilan anak sekolah minggu, doakan mereka semuanya di sini. Tumpang tangan atas anak-anak sekolah minggu semuanya. Oh Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan cara di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dia. Amin.
menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Saudara, perhatikan hari ini. Imani firman Tuhan ini, bahwa tidak akan ada lagi kematian bagi bayi-bayi dan dalam kandungan juga. Tidak ada kalau kematian buat bayi dan juga dalam kandungan, keguguran dalam kandungan. Mari klaim hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa iblis lagi berkuasa, setan lagi berkuasa, karena kami milik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan yang besar kepada anak-anak kami, bahkan bayi-bayi kami, dalam kandungan-kandungan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Mari orang tua berkati anak-anakmu, berkati anak-anakmu, tumpang tangan anak-anakmu hari ini. Tumpang atas mereka, bahwa tidak akan ada kegagalan dalam diri mereka. Tumpang atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, tumpang atas mereka. Percayai firman Tuhan hari ini. Tidak akan ada lagi kematian dari keguguran bayi. Semuanya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka, berkati mereka. Sudah cukup kita mengalami sesuatu yang pahit. Karena Yesus yang menaikkan dalam nama Tuhan Yesus. Percayai bahwa Tuhan hari ini sedang melawat engkau dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan engkau yang hari ini, yang pekerjaanmu sedang terpontang-panting, yang gak karuan, yang bisnismu terkadang naik, terkadang turun. Mari kita klaim hari ini, bersihkan mata airmu bersama dengan Tuhan. Bersihkan sumber mata airmu. Ada sesuatu yang menyumbat dalam hidupmu, dan kau katakan, sumbatan itu dalam nama Tuhan Yesus. Dibersihkan dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, ini adalah rentetan Paskah. Mulai hari ini, di hari raya Palam ini, perkatakan dengan imanmu, jika Paskah adalah sebuah kemenangan besar, tetapi mulai minggu ini diimani bahwa mulai hari ini ada sebuah kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu, sehingga bisa melewatinya hari demi hari, bahwa ada kemenangan yang besar dalam hidupmu. Alkitab mengajarkan kita, bukan masalah siapa nabinya, siapa gembalanya, siapa pendetanya, bukan masalah Elia dan Elisa, tetapi ada kuasa Tuhan di sana. Maka tumpang tangan atas keluargamu, berkati mereka. Yes, yes. Berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Yang mendengar engkau hari ini, dan panggil Yesus dalam hidupmu. Oh, Yesus Tuhan. Dengarkan mereka Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Saluran-saluran mata air kami sedang sakit Tuhan Yesus.